Enggak, maksudnya poinnya tuh di mana gitu. Lo semua pada punya otak gak sih? Pada mikir gak sih gitu? Poinnya tuh di belah mana sih gitu? Untuk lo memamerkan kekayaan lo gitu. Di saat sebenarnya kalau kita mau nge-breakdown gitu ya, mohon maaf nih, karya lo belah mana ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ketemu Mas Ojib. Thank you Mas, sudah mau mampir. Sama-sama. Aku yang terima kasih berarti udah siap mendengarkan apa yang ingin aku ceritakan ya. Iya. Perjalanannya lumayan kesini nih Mas Ojib nih. Menembus kemacetan, ada demo di DPR. Demo di DPR. Padahal kemarin sejak COVID ini kan jalanan sudah mulai bersahabat ya. Iya. Sekarang sudah tidak lagi. By the way Mas Wid, aku mau bilang terima kasih dulu ya sebelumnya. Boleh. Terima kasih buat Mas Wid. Oh, iya. Instagramnya itu kan setiap hari suka ada kata-kata bijak segala macam, Terima kasih. menginspirasi, menenangkan hati, jiwa dan raga. Aku terima kasih nih udah dibantu juga sama Mas Ojib. Mau datang jauh-jauh ke sini untuk ngisi cerita MW. Ih, akunya juga happy soalnya aku yang mau. Cih, jangan lupa guys, dilihat Instagramnya @cerita_mw. Begini nih. Thank you Mas. Tapi tadi kamu ini datang bete banget, kayaknya habis ngelihat apa YouTube atau apa gitu. Bukan lihat YouTube-nya. Aku tadi sebelum dari sini kan aku kerja nih, aku syuting dulu kan. Kemudian aku bawain acara yang memang berhubungan dengan informasi berita-beritanya para selebritis tanah air, ya kan. Jadi aku tiap hari ketemu berita yang itu aja. Sampai tadi aku di live itu mengeluarkan statement yang agak tajam gitu. Tapi ya itu perlu ya, it's okay sih gitu. Oke. Aku sudah mulai enak ya. Sudah mulai boleh nggak sih bilang muak gitu. Boleh. Di sini nggak diedit. Sudah mulai muak, sudah mulai enak gitu. Karena gini ya, karena tuntutan juga kan Mas. Kadang-kadang kita udah nggak punya pilihan, kita harus bawain berita itu gitu kan. Oke. Berita yang mau nggak mau kita bawakan adalah bukan prestasi, bukan karya, bukan skill, Setuju. bukan berita baik, Ya. bukan berita menginspirasi, no. Nggak ada inspirasinya. Enggak sih, maaf. Jangan ngegas bos. Masih awal. Enggak, maksudnya poinnya tuh di mana gitu. Lo semua pada punya otak gak sih? Pada mikir gak sih gitu. Poinnya tuh di belah mana sih gitu. Untuk lo memamerkan kekayaan lo gitu. Di saat sebenarnya kalau kita mau nge-breakdown gitu ya. Mohon maaf nih, karya lo belah mana ya gitu. Oke. Berarti kita langsung masuk aja ya. Ini mungkin cerita yang akan kita bahas hari ini cerita tentang hedonisme. Udah lama tuh nggak dengar kalimat hedonisme. Kata, soal bukan kalimat ya. Hedonisme. Hedon itu kalau aku nggak salah gini, hedon itu berhubungan dengan kemegahan, kekayaan, uang, kekuasaan, apa lagi ya? Hal-hal yang mewah. Hal-hal yang mewah. Mewahnya bukan mepet sawah ya guys. Hal-hal yang bergelimang harta dan bersifat duniawi, benar nggak? Duniawi, gitu setuju. Ya? Jadi hedon itu artinya kesenangan. Bahasa Yunani tuh. Bahasa Yunani. Jadi hedonisme bahasa Yunani. Baru tahu guys. Sama saya. Jadi gini, dia punya prinsip bahwa dia akan meraup semua kesenangan agar terjauhi dari sifat penderitaan. Jadi mereka nggak mau susah. Iyalah. Mereka nggak mau susah, jadi akhirnya mereka menjadikan kesenangan itu satu-satunya kebaikan. Jadi kesenangan itu menurut dia baik. Apapun caranya. Benar. Dan untuk mencapai puncak kesenangan itu adalah suatu hal kebajikan. Gila nggak? Kebajikan versi hedonisme seperti itu ya? Seperti itu. That's why nggak salah dong kalau kita bilang itu duniawi banget. Sangat. Iya dong. Sangat. Iya dong. Iya. Karena itu semua terjadinya memang ya selama di dunia ini. Nah sementara kalau kita ngomong versi setelah kita mati beda lagi bos. Nah tapi yang paling ganggu saya ini sebenarnya satu sih Mas. Apa tuh? Mereka mengeluarkan konten-konten itu di saat COVID kayak begini. Maksudnya mereka gini,
mengatasnamakan ya udah, yang penting kan ini menghibur pertama. Terus yang kedua, mungkin sekarang artis-artis ini dalam tanda kutip tidak bisa konser, tidak bisa nyanyi, tidak bisa apa. Ya satu-satunya media ya online kayak begini. Aku garis bawahi mungkin ya. Kalau tadi satu apa tadi Mas Wid bilangnya? Gara-gara dia COVID mungkin satu apa? Dia melakukan video-video itu? Iya, karena memang mereka nggak bisa Mereka konser nggak- atau nah, nggak bisa nyanyi atau apa. Mungkin sekarang kita gitu. concernnya bukan itu sih Mas mereka. Satu adalah yang penting gue dapet duit dari YouTube. Yang nonton gue banyak, subscribers gue banyak, Oke. viewers gue banyak, gue makin kaya. I don't care dengan feedback yang didapatin para penonton, para viewers. Benar nggak sih? Nah, oke. Itu dari sisi pembuat konten ya. Saya nggak ngomong itu seleb deh, pembuat konten. Mereka juga mungkin di sisi lain ya gue juga butuh makan di Ya, saat betul. COVID kayak begini, kayak begitu kan. Tapi di sisi lain, masyarakat kita itu juga seneng disuguhin hal yang kayak begitu. Itu dia ibarat kata Hah? ngumpannya tepat saat dia mancing gitu. Jadi kita sebenarnya nggak bisa nyalahin sama si pembuat konten itu aja. Oke. Toh kitanya juga mau aja dibego-begoin gitu. Iya, iya, Ya. iya, iya. Sementara kita nonton, kita memperkaya mereka. Iya, Iya dong. setuju. Tapi itu ya sekarang coba deh Mas Ojib sebutin ya hal-hal konyol yang mereka lakukan untuk menunjukkan hedonnya itu. Yang saya nggak habis pikir tuh adalah gini, nggak tahu ini yang mulai siapa dan fungsinya untuk apa. Ketika dibahas dari mulai apa yang dia pakai, dari kepala sampai kaki, terus dihitungin harganya berapa. Dan mereka sebutin harganya, kadang-kadang nggak ada yang nanya itu loh Mas. Gue gede banget. Kemudian pamer-pamer saldo ATM. Iya. Oh my god, itu Itu- paling enggak banget sih itu. Nah, ya, itu. Pamer saldo ATM. Gimana ya? Iya. Terus yang ini ya kadang-kadang cuma segini tapi udah berapa digit gitu. Iya, Kayak gitu. cuman segitu kok, Oh, gitu. oh. Atau enggak ditulisnya gini, udah kalau kita tahu dia itu kaya banget, begitu dicek saldonya ternyata cuman segitu. Iya, kan Kayak juga nggak masuk akal. kayak nggak ya. masuk akal, kayak nggak Misalnya mungkin cuma gitu kan. 30.000 Ya, atau saldonya. mungkin kayak gini deh untuk orang yang punya duitnya miliaran, tiba-tiba saldonya cuman 25 juta gitu kan. Iya. Nggak mungkin sih gitu. Iya. Mendingan daripada lu nunjukin kasarnya merendah untuk meroket, Nah, mendingan lu nggak usah nunjukin sekalian tuh saldo ATM-nya, bisa nggak? apa istilahnya? Merendah Merendah untuk meroket. Iya. Piu gitu. Iya. Nggak banget sih tuh. Iya. Pamer saldo Dan, ATM. dan yang aku nggak habis ngerti tuh ya Mas, kenapa sekarang ini kebanyakan mereka tuh sebut harga ya. Misalnya nih udah rumah deh, si aktor A, seleb A datang ke seleb B. Ada aja gitu yang diulik. Kalau ini harganya berapa? Kalau ini harganya berapa? Gue beli dia mobil lo. Gue ini deh gitu. Iya. Kenapa ya? Itu memang menjual ya. Hal kayak gitu, konten-konten kayak gitu diminati. Harus diakui itu menjual banyak yang banyak. Ya itu dia. Yang mancingnya ya umpannya tepat sasaran. Makanya kita yuk bareng-bareng berhenti untuk jadi orang bodoh gitu loh. Sebenarnya mereka takut nggak ya ketika itu semua terekspos. Nanti suatu saat nih ada kejadian misalnya si ini kerampokan. Nah. Atau itu gimana ya? Nah. Mereka udah berpikir sampai efeknya ke Itu situ yang nggak? pernah aku bahas sama temanku gitu ya. Kayak habis bawain berita gitu. Ada home tour. Home tour kan lagi tren Iya, ya. Oke. istilahnya Home sih. tour boleh deh, tapi kadang-kadang ada beberapa artis yang aku sendiri suka sih. Mereka nggak masuk ke ranah pribadi. Oke. Misalnya kamar ada Kamar. ditunjukin. Ya nggak usah. Ada beberapa part yang ketika privacy things gitu nggak ditunjukin lah gitu. Iya. Karena mereka kadang-kadang mikir nggak sih, walaupun nggak disebutin rumah alamatnya di mana, Iya. ya namanya juga kadang orang tahu. Iya. Itu orang kalau orang jahat Iya. jadi tahu seluk beluk rumah itu gitu loh. Setuju. Oh ini ada di sini, ada di sini. Mereka mikir ke situ nggak sih gitu. Iya, Mau iya. misalnya lo punya CCTV banyak banget kayak artis itu tuh yang nunjukin CCTV gua banyak banget Iya, gitu. iya. Ya CCTV banyak ya namanya orang jahat juga di luar banyak sama Iya, kayak iya. CCTV lo. Ada juga sampai akhirnya menurut saya ada yang mengeksploitasi anak, tapi pasti nggak mau diomongin kalau itu eksploitasi anak. Iya, nggak mau Gimana? kalau itu. Nggak, oke, kalau menurut lo gimana Mas? Aduh. Enggak, aku nggak ngomong eksploitasi anak. Oke, cariin bahasa yang baik ketika anak lo masih kecil, ada kamera kemana-mana diikutin dan ketika itu di share menjadi duit Mas. Bahasa halusnya mungkin ya. Oh,
anak gue punya bakat kayak gue untuk jadi selebritis, jadi kenapa enggak kita berikan wadahnya, toh penonton suka, ya kan? Kadang-kadang gini deh Mas Smith, aku bawain berita gini, aku tuh di ya let's say infotainment atau entertainment news itu, bawain entertainment news tuh udah berapa tahun, berarti kan 2020 ya, sekitar udah 6 tahun, ya, udah 6 tahunan gitu, sampai sekarang itu fasenya ketika aku bawain berita seseorang, aku begini, siapa nih orang? Artis ya gitu. Sumpah, sampai akhirnya aku tiap hari, ini beneran, tiap hari aku terbiasa sampai bawain berita itu yang orang yang aku nggak kenal, prestasinya apa, skillnya apa, aku nggak tahu, tapi bisa masuk beritanya. Sorry, berarti aku boleh mengkritisi nggak di situ? Apa? Orang sekarang bisa masuk menjadi suatu berita itu juga berarti bisa jadi bayar dong. Bisa bayar, bisa segampang itu. That's why banyak apa yang namanya sekarang gimmick, sensasi, apalah itu segala macam yang bisa berarti dicari. untuk masuk ke TV itu tidak sekarang tidak perlu punya prestasi. Nggak perlu. Dan itu bisa disetting ya. Bisa. Sekarang gini deh, sosialita orang kaya nggak ada prestasi apa-apa, jadi seleb. Masuk di beritanya, dia nikah sama siapa, rumahnya apa, bisnisnya apa, nggak ada background entertainment. Dan apa, dunia seleb penuh settingan tuh bener nggak sih Mas? Bener. Dan itu demi rating. Demi rating, demi dia diundang talk show di berbagai macam acara, jadinya ngasilin duit kan. Terus kalau ke Instagram, followersnya banyak, dapat centang biru, endorse-nya banyak, duitnya dari endorse. Gampang masuk. Sekarang gitu. Iya, gampang. Banyak. Dan parahnya lagi gini, yang saya ngeri, makanya tadi ini virus hedon ini menurut saya lebih parah dari COVID-19. Kenapa? Karena yang ngelihat bisa jadi mempunyai perspektif yang sama. Misalnya nih, kita masih remaja, gue mau niru dia deh, kayaknya enak. Mereka tuh nggak ngelihat asal muasalnya kan. Dulu misalnya si artis atau seleb ini dari kecilnya gimana ngerangkaknya kan, yang mereka lihat udah jadinya. Mereka udah pengen itu instan aja gitu. Nah, jadi membuat mentalnya kayak begitu, jadinya menghalalkan segala cara. Gimana caranya untuk ngedapetin itu? Let's say, coba nih, berita lagi panas banget di seminggu ini, prostitusi online. Oh iya. Baru banget. Tadi akhirnya berita yang aku bawain itu baru tadi si banget. Haha itu ya? Si Haha itu. Udah dipulangkan, terus dia minta maaf, nangis. Kok dia lepas? Yes. Enggak, dia jadi saksi loh. Dia bukan terdakwa. Iya, jadi saksi. Enggak, beda ya sama yang dulu ya? Beda. Oke. Ya gimana ya? Terus kita nggak bisa bohongin kasus yang sebelum-sebelumnya, begitu dia udah minta maaf, dapat panggung. Followersnya lebih banyak. Diundang endorse-nya juga ya, endorse-nya lebih banyak, duitnya lebih banyak. Habis gitu dia bikin konten-konten lagi yang macam-macam gitulah. Ya udah sih, kayak simbiosis mutualisme gitu loh. Udah kayak susah sih Mas. Ya nggak usah ngomongin seleb deh, nggak usah ngomongin selebritis. Banyak orang-orang, ya ada beberapa temanku lah gitu. Ya demi hedonisme itu mereka mengalahkan segala cara gitu. Iya, itu ada kaitannya sama, gue mau tanya gini nih Mas. Apakah mereka merasa jika tidak menggunakan sesuatu itu, barang-barang itu, mereka akan tersingkir dari komunitasnya? Apakah, maaf ya, gue tanya, kalau misalnya nggak menggunakan itu, secara otomatis komunitas, si ini nggak punya tas ini nih, udah deh kita nggak usah main lagi sama dia. Atau misalnya, itu kan belinya yang ini, KW super, kayak gitu. Nah itu jadi omongan, jadi apa itu, sehingga membuat kadang mungkin mereka nggak siap jadi seleb, jadi mereka depresi. Iya, betul. Bener nggak sih? Bener. Jadi depresi yang gila, gue nggak bisa nih. Nggak bisa, gimana caranya? Tapi gue nggak punya skill. Sorry ya. Tapi gue nggak punya skill. Tapi gue pengen duit banyak, gimana? 1, prostitusi. 2, simpenan. 3, ngutang. Iya. Yang penting covernya kelihatannya wuhu, padahal hidupnya sorry. Orang-orang itu kan pasti akan mempertahankan eksistensi Mas, ceritanya. Makanya akhirnya setiap hari kita lihat ya di YouTube tuh ada konten baru, which is tuh nggak penting. Misalnya anaknya digendong dinyanyiin Nina Bobo, itu jadi konten Mas. Betul. Karena kan kalau udah ngomongin konten dari yang weekly, sekarang daily loh mereka. Sekarang daily. 1 hari 1 video. Dan mereka tuh ada tim ya Mas, memang di belakang yang untuk membackup. Timnya kadang-kadang gede banget.
Ini gede, udah kayak punya Stasiun production TV, house gitu. production house sendiri ya. Iya. Dan parahnya lagi sekarang yang saya lihat, stasiun TV membeli. Itu dia. Kenapa mereka bisa menjadi kiblatnya, Mas? Bukan stasiun TV Karena lebih kuat secara jaringan. Harusnya sekarang udah enggak, udah dikontrol sama di sosial media itu. Nggak usah gitu deh Mas. Zaman dulu kalau ingat ya, kayak aku nih kerja bawain berita-berita artis, ada wartawannya dong untuk nyari berita tersebut. Sekarang persentasenya dikit banget. Sisanya kita nyomotin dari apa? Instagram sama YouTube. Sedih. Itu loh, Mas. Kenapa ya sekarang orang Jurnalistik tuh keren banget loh. Iya, jurnalistik itu kenapa nyomotnya dari sosmed ya? Kenapa dia nggak mencoba mengkulik ya? Satu, Hah, waktu kalah sama sosmed kalah pasti. sama sosmed. Kan kita kejar-kejaran kan? Oh, Kejar-kejaran oke. dong. Kejar-kejaran. Jadi yang bisa dilakukan ya itu. Segampang itu dapat Berarti berita. dan itu nggak, berarti mereka sudah bisa nggak dibilang udah tidak jernih, tidak independen lagi. Dia hanya kan dia nggak survei tuh kalau ngambil itu. Dia cuma ngambil Courtesy of YouTube gitu kan. ya, Courtesy ya of Instagram. itu bla, mah bla, bla, bahasa bla. sopannya. Ya kan? Tetap aja kan, tapi dia nggak usaha untuk Iya, datang enggak. sendiri untuk itu. Usahanya paling ya minta izin. Sama yang punya Instagram ya kan. Itu. Aduh. Ya kan? Ya. Ternyata gitu ya. Ada solusi nggak sih, Mas? Maksudnya bukan solusi ya. Harapan deh kedepannya itu kita ini akan disuguhi yang kayak gini lagi nggak sih? Aku tuh mengharapkannya, aku tuh gini loh, kangen, makanya gini, bukan berarti nggak ada, cuman jarang banget ya gitu. Ketika bawain berita sebuah prestasi, itu happy banget, Oke. happy banget. Nah aku tuh kangen bawain berita, bentuknya tuh prestasi, skill seseorang, itu aja dulu. Dan percaya nggak, sebenarnya kita kembali agak serius nih. Di ajaran Islam, Allah itu cuma nyentil pakai satu ayat dari beberapa ayat ya. Ada satu ayat yang kesentil sebenarnya. Ayat apa itu? Nih, coba ya, aku bacain. Ngeri loh. Tahu surat At-Takasur nggak? Tahu. At-Takasur ayat 1. Ayat 1 langsung tuh, nggak pakai basa-basi ya? Iya. Langsung ayat 1. Alhaakumut Tumut takasur. Udah, Itu dong. artinya apa? Nggak tahu, maaf. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Bermegah-megahan. Telah melalaikan kamu. Melalaikan. Nah, di sini Dalam. sepertinya Allah sudah mengingatkan ketika kamu bermegah-megahan, pasti kamu lalai. Di situ ada unsur ria, Iya betul. ada unsur Syirik. pamer, sirik itu sebenarnya kan menduakan Tuhan. Bisa jadi dia mentuhankan Barang-barangnya, barang-barangnya kan bisa jadi kayak Iya. gitu. Nah, hal-hal itu sebenarnya meskipun kita secara ritual mungkin rajin beribadah, tapi sebenarnya jauh banget. Kalau menurut saya sih itu ya. Allah dengan satu ayat itu aja sebenarnya harusnya kita kena ya. Kena sih. Harusnya ya. Diulang tadi artinya apa? Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Bermegah-megahan telah melalaikan. Kalau telah itu kan berarti sudah melalaikan. Sudah Kamu melalaikan. lalai. Berarti dengan lo bermegah-megahan ya lo sudah fix, lo sudah melalaikan. Dan ini bukan ramalan ya, tapi saya berharap nih nanti menjelang kurban nggak ada nanti ceritanya di YouTube seleb beli sapi disebutin harganya untuk dikurbankan. Nggak. Coba ya, tapi ini Iya, iya, ramalan. iya. Itu keluar nggak tuh di konten? Pasti. Yakin? Yakin. Oke. Saya berharap tetap enggak. Iya kita berharap enggak. Berharap enggak. Boleh, kita optimis Mas benar. Heeh. Oji bantuin doain ya Allah, semoga memang nanti Tidak ada konten yang menyebut harga daging Menyebut harga sapinya berapa, sama dia kurban berapa. sama dia kurban berapa banyak bisa ada. Iya, kan? iya. Tahun kemarin sih ada beritanya. Oke, Masih semoga itu ada. nggak muncul lagi ya. Gini, sebenarnya nih kalau aku pribadi ya, hal-hal yang hablumin Allah, berkaitan dengan Allah, sebaiknya orang lain kalau sebisa mungkin Nggak usah tahu. nggak usah tahu lah ya, karena itu sebenarnya hal yang private, cuma kita sama Allah yang tahu.
Kecuali kalau memang ada hubungannya sama hablum minannas, itu pun sangat dibatasi karena takut nanti bedanya menginspirasi sama pamer tuh Beda tipis, Mas. itu dia kadang-kadang ngeri Itu ya. beda tipis. Sebaiknya udahlah kita kasih aja. Bisa kan? Dulu kita ngasih tanpa ada kamera bisa kok. Dulu kita ngasih gini, sekarang kita ngasih nih ke orang 100, 200, 300 ribu atau 1 juta. Tapi dengan adanya kamera tuh jadi konten. Habis itu dibayar lagi lah tuh sama Mbah Google. Berarti kan memang ada maksud lain kan. Jadi niat baiknya itu memang untuk konten. Kita mau bagi-bagi ada voucher ya bilang ya. Ya kita Voucher nggak mau ya bagi-bagi di OVO ya, kita Di OVO. isiin Ada 250.000 rupiah. ya untuk 5 pemenang. Untuk 5 pemenang lumayan, satu orang berarti dapat 50.000 guys. Oke, tadi udah dijelasin hedon atau hedonisme itu apa sih sebenarnya? Di awal tadi udah ada ya. Kita tinggal putar aja dari awal. Dari bahasa apa kan? Nah, Dari bahasa apa dan artinya. oke, jadi yang pertama dari bahasa apa, yang kedua artinya apa, kayak gitu. Terus yang ketiga, ini yang terakhir deh, yang ketiga. Tadi surat apa yang disebut bahwa kita tidak boleh bermegah-megahan, Dan artinya itu tadi bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Udah, gitu aja. Ngeditnya lama. Sisanya over aja ya. Sisanya over aja ya. Oke, sekian dulu ya. Mas Ajib ya. Thank you banget ya. Oke, kita pamit ya, Mas. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oh, iya. Jangan Itu lupa. aku selalu lupa. Oke. Like, subscribe, komen. Itu kalau di YouTube, kalau di Instagram, ya nonton sampai habis karena ada giveaway-nya. Oke, dan share ke orang-orang kalau menurut kalian itu menginspirasi. Dan bantu Amin. follow untuk kita yang gue pribadi sebelum ada ini gue udah follow duluan karena isinya bagus-bagus banget. Dan spesial thank you juga untuk Mas Ajib Sama-sama, sudah Mas. bantu Dengan datang ke hati. sini. Pastinya nanti saya nggak tahu deh dampaknya. Bismillah ya. Bismillah aja lah ya. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Kita langsung pamit ya. Yuk, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, thank you ya Mas.